Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini kita akan berbincang dan saya akan menghadirkan seorang narasumber yang lama, senior saya yang lama nggak pernah ketemu, yaitu Pak Dr. Sa'ban Rosyidi, MSI. Kita akan berbincang seputar RUU HIP, ya, haluan ideologi Pancasila dalam berbagai perspektif. Langsung saja saya sapa Pak Sa'ban Rosyidi. Assalamualaikum, Pak Sa'ban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam ya. Selamat petang. Ya. Setelah selamat apa yang penting selamat ya. Bagaimana kabarnya Pak Sa'ban? Lama nggak pernah ketemu ini. Sexier than before. Saya lebih seksi ketimbang sebelum-sebelumnya. Nah, gitu ya. Baik. Baik, Pak Sa'ban, kita berbincang seputar RUU HIP yang di tengah pandemi ternyata DPR mengajukan RUU ini dan ada reaksi publik. Bagaimana pandangan Pak Sa'ban Rosyidi tentang hal ini? Saya kalau yang beredar itu adalah benar RUU-nya ya, yang dari Balik ya dia. Ya, balik. Itu baik dari segi pemikiran maupun dari segi bahasa sangat compang-camping. Amat sangat compang-camping. Terlalu menyepelekan Pancasila. Jadi Pancasila itu luar biasa dibanding dengan pasal-pasal yang nggak jelas seperti itu. Bukan pasal, termasuk sampai dengan landasannya itu loh, depan ada landasan filosofisnya gitu ya, pertimbangan filosofisnya di atas. Terlalu dangkal ya, terlalu dangkal. Dogmatis kebangetan gitu, dan jujur itu Pancasilanya sangat bercita rasa Pak Karno itu aja lah. Ya, sangat bercita rasa Pak Karno. Sehingga terutama menyangkut prinsip-prinsip itu, ya. Prinsip-prinsip itu ya. Ya, karena yang disebutkan di sana itu adalah ketuhanan kemanusiaan begitu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita bernegara, kita kembali kepada rumusan yang kita terima. Itu komitmen bernegara. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan saja. Ya. Menurut Pak Sa'ban, sebetulnya apa pentingnya Pancasila itu diatur dalam undang-undang? Apa penting itu? Saya juga heran. saya juga heran sebetulnya itu ada undang-undang dan itu diulang-ulang gitu ya. Ya. Saya nggak melihat urgensi yang lebih penting, kecuali justru menurut saya itu saatnya sekarang itu adalah melakukan pembedahan terhadap Pancasila dalam versi mereka yang memang setia kepada Republik Indonesia gitu. Jadi monopoli Pancasila oleh gedung Senayan itu tidak baik, apalagi monopoli oleh eksekutif tambah nggak baik lagi. Kamu kan tahu saya dari dulu kan Pancasilais. Ya. Betul. Dan saya memperjuangkan Pancasila sungguh-sungguh gitu. Dalam arti hampir semua hal yang berhubungan dengan ini saya mati-matian melawan teman-teman dari kelompok radikal Islam maupun radikal yang bukan Islam gitu. Ya. Sehingga saya sampai pernah bilang bahwa ingin membuat kitab judulnya Mabadiul Pancasila gitu. Jadi gitu ya. seperti rumusannya Kam Arkanul Pancasila, Kam Arkanul Indonesiati gitu ya. Itu jadi apakah arti Pancasila itu sampai seperti itu. Dan saya senantiasa bangga ketika diajak bicara tentang Pancasila dihubungkan dengan ideologi besar dunia. Saya selalu bangga. Ya. Karena Pancasila bisa dianggap bisa ditawarkan sebagai ideologi alternatif dunia sebetulnya ya. Ya Pak. Dulu. Berarti kamu nggak pernah mendengarkan saya baca Pancasila, nggak pernah memperhatikan pernyataan-pernyataan saya. Iya. Betul. Kalau begitu kau boleh mendengarkan sekarang ya. Ya. Kau boleh mendengarkan sekarang ya. Silakan. Gitu. Saya warga Indonesia tidak risau dengan teisme, tidak risau dengan ateisme, karena saya punya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Saya tidak silau dengan humanisme karena saya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Ya. More than humanism. Ya.
saya juga tidak gentar dengan chauvinisme, nasionalisme, karena saya punya persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, more than nation. Dan saya tidak silau dengan demokrasi. Mau liberal, mau terpimpin, mau apa saja. Karena saya punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah. Hikmah itu ilmu tertinggi. Ya. Ditambah dengan kebijaksanaan. Wisdom, ya. Oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ilmu tertinggi. Lesson. Not only knowledge. Dan bijaksana itu artinya adalah an action with good intention. With and methods and means. And good impact. Kebijaksanaan itu adalah tindakan dengan niat hasanah, cara bil hikmah dan akibat maslahah. Dan saya tidak takut dengan sosialisme, tidak takut dengan komunisme, karena saya punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah sifat wajib bangsa Indonesia. Hilang Pancasila, hilang bangsa Indonesia. Dan Pancasila adalah rukun kemerdekaan Indonesia. Apakah negara ini sah atau tidak? Sebagaimana rukun sholat. Ya. Penakarnya adalah Pancasila. Pancasila. Itu. Jika sebetulnya tanpa ada Pancasila di undang-undang itu sebetulnya kan sudah ada di tengah-tengah kita kan sebetulnya Pak Saban. Termasuk Enggak ada gitu. Ya. Enggak ada gitu, enggak. Salah itu. Gimana? Saya malah kemukakan bahwa Pancasila itu bukan warisan. Pancasila itu masa depan, Mas. Pancasila itu landasan ideal. Pancasila itu adalah cita-cita masa depan. Ya. Jadi kalau kita dipersatukan oleh masalah, kita bukan bangsa yang modern. Memang betul bahwa setambu, sesejarah, nasib, sepenanggungan itu merupakan dasar kita untuk bersatu. Tapi bersatunya sebetulnya yang melawan kemungkaran, melawan kejahatan, melawan penjajahan demi sesuatu yang lebih baik. Jadi landasan ideal itu mesti sesuatu yang ideal. Kita belum pernah punya masyarakat Pancasila. Ya. Oleh karena itu kita ingin mewujudkannya. Jadi nggak mungkin itu kalau dianggap sebagai warisan. Kalaupun warisan itu adalah warisan cita-cita. Jadi orang-orang tua kita itu, para pendiri bangsa ini, ya, mewariskan cita-cita untuk kita terus. Cita-citanya dan caranya. Cita-citanya. Hanya saja kan begini Pak Sabah, dalam konteks demokrasi tadi misalnya sila keempat, Anda sampaikan tadi, kan demokrasi kita kan sudah mengarah pada demokrasi yang liberal, tidak lagi berprinsip pada sila keempat. Gimana itu? Coba. Nah ya itu kan sebetulnya saya anggap sebagai pengkhianatan terhadap sila keempat. Tadi saya barusan bilang, saya tidak silau dengan demokrasi, apapun demokrasi, karena saya punya kerakyatan yang dipimpin. Nah ini kan sekarang ini kita dipimpin. Kalau suara terbanyaknya maling nggak, akhirnya programnya meningkatkan permalingan. Ya. Bukankah kebijakan dan pimpinan dalam masyarakat demokrasi liberal itu adalah anak sah dari pemilihnya? Kalau pemilihnya santri, ya tentu kiai yang itu. Kalau pemilihnya pemabuk, ya pemilih yang paling pemabuk. Ya. Jadi saya selalu kemukakan bahwa ketika percaya pada ibis sosialitas kan, gitu. Nah, anaknya. Jadi pemimpin dan kebijaksanaan itu adalah kebijakan itu adalah anak sah dari masyarakat yang memilih. Kalau masyarakatnya penyakitan kayak gini, penyakitan sosial maksud saya, gitu. Ya akhirnya melahirkan pemimpin yang seperti itu. Kau sendiri tahu. Karena Jadi saya tidak bicara demokrasi, saya bicara kerakyatan di wilayah. Apapun harus dipimpin oleh hikmah. Ya. Oke. Berikutnya Pak Sarpan, yang menarik itu kan sebetulnya dua ormas ini, NU Muhammadiyah itu menolak RUU HIP itu. Nah, ini kan menarik. Bahkan orang yang
Awalnya ini sudah mengarah ke apa namanya tactical politik dia. Kalau sudah ngomong ini menolak ini sudah bukan berbicara tentang kenegaraan bukan itu. ada beberapa argumentasi di situ Pak Serban. Salah satunya Ini misalnya sudah soal apa namanya ya biasalah persaingan. Apa? misalnya kan poin penolakan dari NU Muhammadiyah misalnya tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 misalnya tahun 66 tentang larangan ajaran komunisme misalnya. Itu kan salah satu poin yang ditolak. Ditolak oleh NU dan Muhammadiyah. Apa itu? Salah satu TAP MPRS nomor yang ditolak apa? Ya, tidak mencantumkan. Saya nggak begitu jelas tadi kamu bicara apa? Ya, jadi tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan ajaran komunis. Nah, itu kan salah satu poinnya yang ditolak oleh NU Muhammadiyah kan itu. Salah satu poin. Oh, jadi tidak dimasukkan sebagai konsideran. Ya, konsideran. Itu salah satunya. Iya. Ya. TAP MPRS tentang pelarangan itu nggak dimasuk. Ya. Kan sana. Ya. Itu salah satu. NU berarti menolak. NU. Saya kan NU. Iya. Saya NU. Ya. Saya pemegang kartu Nahdlatul Ulama. Jadi saya juga sama dengan NU menolak. Ya. Saya kan NU yang patuh pada garis kebijakan organisasi. Saya NU ya, bilang aja itu saya NU. Nah, kita kan dari lama saya punya bapak itu kan naib ya, pengulu. Ya. Jadi merasakan betul ya konfrontasi ketika itu ya. Nah, Pak Saban, yang paling menarik lagi sebetulnya, justru sekarang ini yang menolak RUU HIP itu, ya, yang menolak RUU HIP itu dulu orang-orang yang sebetulnya menganggap Pancasila tidak Islami gitu. Ya, gimana ya Pak Saban? Ini menarik juga. Jadi ada kelompok-kelompok yang dulunya menganggap Pancasila tidak Islami, itu kemudian orang-orang ya. Kan ada beberapa kelompok Pancasila tidak Islami, terus sekarang menolak. Lo kan koher ya. Lo kan kongruen berarti sudah. Dulunya dia menganggap Pancasila tidak Islami, kemudian menolak diundangkan Pancasila, ya sudah cocok lah gitu. Mau apa lagi? Kalau saya begini, kalau saya gitu ya, kalau saya kita punya sejarah bahwa Islam radikal pernah melakukan pemberontakan gitu ya, itu terus kemudian komunisme juga pernah gitu ya, walaupun kita masih tapi faktanya ada seperti itu. Nah, oleh karena itu saya setuju kalau TAP MPRS itu masih tetap digunakan sebagai pertimbangan penting karena apa? Marxisme itu kan ideologi, komunisme itu kan ideologi. Dan inilah dasarnya ideologi. Jadi nggak mungkin Anda bisa menghidupkan ideologi yang sama dalam satu negara, nggak mungkin. Bahwa ia masing-masing semua yang di hatinya adalah komunisme, ateis, itu terserah. Tapi dalam kehidupan berbangsa bernegara kita harus punya satu kesepakatan bersama, satu konsensus nasional seperti itu. Nasional ya. Sandur menyebut sebagai harus punya, kalau enggak ya hancur gitu. Gitu ya. Karena itu salah satu perekat kita kan di situ ya. Cak Nur menyebut sebagai Pancasila sebagai kalimatus sawa kan begitu ya, sebagai common platform gitu ya, Sobat. Kalau saya kan tadi sudah sebut dalam kaitannya sebagai pandangan hidup bangsa itu apa sih? Saya selalu gagal menjelaskan apa itu pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu saya kalau ke pesantren-pesantren ke teman-teman yang muslim-muslim yang ini, apa sih Pancasila itu bagi kita sebagai bangsa? Ia adalah sifat wajib bangsa Indonesia. Atau sifat wajib? Ya itu sifat wajib. Kehilangan itu sama dengan Tuhan kehilangan sifat wajibnya, bukan Tuhan lagi kan gitu kan? Ya. Nabi kehilangan sifat wajibnya, bukan Nabi lagi. Bangsa Indonesia kehilangan sifat wajibnya, bukan lagi bangsa Indonesia kan begitu. Simpel saja saya berpikirnya. Ini cara orang santri kan begitu sederhana. Ya, betul. Dan dalam konteks bernegara, ia adalah rukun lah. Bayangkan rukun. Jadi all of our law system, of our legal system should be derived from Pancasila. Terus sekarang kita lihat banyak undang-undang itu jauh dari spirit. Saya anggap ya kalau belajar kalau di apalanya kan lex superior superior itu kan gitu. Ya ini kan
Ini kan katanya sumber dari segala sumber. Hukum ya, berhukum. So everything should be derived from Pancasila. Even Constitution, UUD, ya, sampai dengan kalau perlu keputusan RT, RT, RW itu iya. Should be measured, should be judged by Pancasila. Ya. Harus. Terakhir Pak Saban, poin terakhir adalah problem kita sekarang ini adalah orang yang mengatakan aktualisasi Pancasila, aktualisasi nilai-nilai. Itu yang menjadi problem besar kita sebetulnya. Jadi bukan perdebatan nilai, tapi problem aktualisasinya. Seperti apa? Dari dulu kan itu kan. Dan dari dulu kan itu. Pancasila itu kan civil religion. Saya pernah menulis makalah agak panjang. Kalau kau pengen baca boleh. Ya, itu. Jadi ketika saya habis membaca karyanya Susan Purdy itu, jadi Pancasila as Civil Religion itu saya membuat makalah bahwa problema kita memang di situ gitu. Jadi Pancasila ini kadang-kadang memang dianggap sebagai agama politik, ditarik ke sana sini oleh masing-masing ini. Jadi bagi saya itu HIP ini juga, RUU HIP ini juga masih mengandung itu, mau menarik Pancasila sesuai dengan versinya masing-masing. Gitu. Jadi kan kita pernah Pancasila punya versi Pak Karno dulu, ya kemudian Pak Harto menggunakannya untuk, dulu kan sudah ada itu undang-undang, bukan hanya haluan tuh, HIP itu kau tahu, HIP tahu kan, hubungan industrial Pancasila. Jadi when you ask me to join your forum, ketika kau meminta saya untuk join forum ini, kemudian kau bilang kita undang bicara RUU HIP Pak Saban, Masya Allah, saya pikir karena saya pengamat gerakan buruh gitu ya, itu wah cocok ini gitu ya, itu hubungan industrial Pancasila. Ternyata kau setelah saya lihat ternyata haluan ideologi Pancasila gitu ya. Ya. Bagi saya harus ada ruang lebih besar bagi masyarakat gitu. Pancasila jangan dimonopoli oleh lembaga politik. Termasuk saya kira keberadaan BPIP itu kan mirip dengan BP4 berarti ya. Seperti dulu. Iya, makanya nggak payu Pancasila. Gitu. Ya, nggak payu Pancasila, karena Pancasila dianggap gitu-gitu aja rukun dan sebagainya. Bukan gitu. Bayangkan kalau kita ngomong Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa, artinya kalau kau Islam berarti kau harus memenuhi semuanya. Itu di tingkat bagi agama. Tetapi karena kita ini adalah hidup di Indonesia, maka sesama base kota dilarang saling mendahului. Sesama agama dilarang. Jadi gini maksud saya, dimensinya menjadi memang agama itu universal menurut keyakinannya, menurut si pemeluknya. Ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain, seperti teman-teman saya, teman-teman di Buddhis, teman-teman Katolik, Kristen, Protestan, Hindu itu, saya mesti mengatakan, ya, kalau saya meyakini untuk saya universal, tapi kalau saya bergaul sama kamu, saya akan mengalami partikularisasi, menjadi particular, ya, itu. Dan itu berarti bahwa sesama biskota dilarang saling mendahului. Artinya sesama agama memiliki ruang yang sama di kehidupan sosial bernegara berbangsa ini. Jadi kewajibannya itu lebih dari sekedar pluralisme, bukan. Menanamkan keimanan ketakwaan itu tugas Pancasila, internal. Keluarnya rukun. Ya. Kalau bagi Islam kan, orang Islam kan jelas tuh. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Mongko padha tulung tinulungan sira ing babagan kebaikan, kebagusan. Lan ing takwaan. Kalau nggak bisa ketakwaan ya minimal kebagusan. Nggak bisa sholat bareng ya minimal bikin kot bareng gitu loh. Ya. Ya. Loh iya kan? Ya. Bikin sekolah bareng kan gitu kan? Ya, betul. Nah, iya, betul kan? Ya. Enak tuh. Ya. Jangan dimonopoli, pokoknya jangan dimonopoli sama itu orang-orang yang merasa paling Pancasila termasuk bisa disebut Pancasila itu. Gitu ya. Ya. Dogma semua itu, ya. Terakhir Pak Saban, saya kira bagi pemerhati sosial politik, saya kira harus mampu menafsirkan sila keempat, desain demokrasinya. Ini kan Pak Saban kan, seperti apa sebetulnya desain demokrasi terkait dengan sila keempat itu? Kalau sekarang kan sudah mengarah pada sisi liberal itu. Iya,
kita kalau bicara tadi tujuannya ke depan, berarti kan kita harus mampu merumuskan seperti apa demokrasi ala Indonesia, kan begitu sebetulnya. Kalau saya jangan disebut ala Indonesia lah. Apapun namanya, intinya adalah kerakyatan dipilih hikmah kebijaksanaan. Dalam konteks seperti itu, musyawarah harus menjadi yang pertama. Musyawarah yang pertama. Hanya dalam musyawarah ini, jangan hanya elitis, itu masalah. Gitu. Rakyat kita makin pintar gitu ya, itu, dan nanti musyawarahnya bisa di jalanan. Ya. Jadi kalau musyawarahnya nggak menghasilkan sesuatu yang tadi, kalau kehilangan kebijaksanaan, kehilangan hikmah dan kebijaksanaan, itu pasti akan dilawan. Sehingga saya sering kemukakan bahwa saya melawan pemerintah itu juga dengan Pancasila. Sehingga saya menyebut Pancasila itu Santiaji perlawanan rakyat semesta. Jadi senjata pamungkas saya itu Pancasila kalau melawan pemerintah. Ya. Jadi desain demokrasinya kalau kita menyebut sebagai demokrasi, sebenarnya itu adalah sistem, ya, sistem pengambilan keputusan kita dan sistem pembuatan keputusan politik kita, ya kan? Nah, sistem pembuatan politik kita itu apapun ya, apapun boleh pakai apa saja, yang penting itu asal dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Saya tidak tahu, saya tidak mau mendikte soal-soal seperti ini. Sebenarnya dibicarakan oleh para cendekiawan, gitu ya, itu ketika suasana batin ketika itu sebetulnya itu apa? Kalau menurut saya ya karena tadi itu, karena dalam ilmu saja, gitu ya, itu kan sudah kenal bahwa kebenaran tidak mengenal voting. Kebenaran tidak mengenal voting. Apa artinya itu? Kebijaksanaan juga. Dan yang penting itu kan juga kita harus tahu bahwa kebaikan itu nggak menunggu semua orang lain tahu. Ya, demokrasi itu bukan segalanya. Karena demokrasi itu kan nggak bermoral. Tadi kan saya sebut bahwa demokrasi sebagai sistem pembuatan undang-undang, keputusan politik dan sebagainya itu nggak punya moral. Moralnya adalah moral suara terbanyak. Tergantung suara terbanyaknya maling nggak memilih rampok. Program yang meningkatkan permalingan. Suaranya terbanyak santri, ya akan milih kiai. Gitu. Yaitu salah satu cacat dari demokrasi. Tapi begini, Rutin, sayangnya kita tidak punya mekanisme yang lebih baik ketimbang. Gitu ya? Ya, gitu. Saya jujur nggak ada cara yang lebih apa namanya bisa diterima oleh semua pihak. Karena kalau yang satu mengatakan ini sudah bijaksana, itu saya yakin yang lainnya akan bilang tidak. Jadi we have no choice. We have no choice. But it's better if you talk first. Kita nggak punya pilihan, tetapi ada bagusnya kalau Anda berbicara masing-masing. Ya. Supaya tidak apa-apa voting, tidak ada voting, sehingga ini akan menimbulkan tirani mayoritas. Dia akan mengajukan apa saja karena sudah tahu pasti menang. Itu. Jadi tidak dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tapi dipimpin oleh saya punya suara sekian. Itu, Mas. Itu mungkin karena ya, saya generasi tua ya. Saya generasi sebentar lagi kan sudah masuk ke masa depan 2x1 kedalaman 1,5 meter ya. Gitu. Yang muda-muda kayak kami ini. Ya. Oke. Baik Pak Saban, saya kira itu perbincangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih atas Pancasila ya. Ya, atas waktu yang cukup bermanfaat ini ya, karena sudah lama nggak ketemu. Nah, insya Allah kita bisa bincang santai di lain waktu dan tema yang berbeda, Pak Saban. Ya. Oke, salam untuk mahasiswamu. Oke, makasih Pak Saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Sampai jumpa.